Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Sebuah truk jungkit masuk jurang sedalam 20 meter di 50 kota. Ribuan warga kota Solo melaksanakan salat istisqa untuk minta hujan. Monopoli seragam SMA oleh perusahaan milik kader partai berkuasa di Sumbar, hingga pemerkosa dan pembunuh gadis penjual gorengan dituntut hukuman mati. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Perwakilan pedagang seragam sekolah di Padang mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Mereka memprotes terkait adanya dugaan permainan sekolah dengan pihak penyedia seragam sekolah dari perusahaan tertentu. Pedagang mengaku kondisi ini telah terjadi dalam 5 tahun terakhir. Akibatnya mereka nyaris gulung tikar karena monopoli penjualan seragam oleh perusahaan tertentu. Harga seragam yang ditawarkan melalui perusahaan itu dinilai tidak wajar karena di atas harga pasar. Namun disitulah pihak sekolah mendapat keuntungan dari penyedia seragam. Dalam catatan pedagang, setidaknya 16 SMA negeri di Padang berkong kali kong dengan perusahaan itu. Kobaran api dengan besarnya melahap 4 rumah warga di Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Setelah mendapatkan laporan warga, Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 8 unit mobil dengan puluhan petugas ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kebakaran ini terjadi di kawasan padat penduduk. Akses jalan ke lokasi kebakaran yang sempit membuat pemadam kebakaran kesulitan dalam proses pemadaman. Api baru dapat dipadamkan petugas setelah 2 jam kemudian. Selain membakar rumah warga, kebakaran ini juga menghanguskan sebuah mobil. Kegembiraan mewarnai pesta rakyat Pariaman baik dari masyarakatnya sendiri maupun pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pasalnya, pesta Tabui mencapai puncaknya setelah serangkaian prosesi yang dilalui selama sepekan. 2 buah Tabui, yaitu Tabui Pasa dan Tabui Subarang, yang tingginya masing-masing sekitar 14 meter ini, diarak dan dihoyak di jalan utama menuju Pantai Gandoria pada hari Minggu. Namun tingginya Tabui dan banyaknya kabel yang melintang di jalan membuat Tabui harus direbahkan untuk bisa melewati kabel-kabel itu. Pengunjung juga berharap agar pemerintah Kota Pariaman membebaskan jalanan dari kabel yang melintang di jalan, setidaknya dari Tugu Tabui hingga ke Pantai Gandoria. Wacana ini telah digaungkan sejak 1/4 abad lalu, namun 25 tahun berlalu. Kondisinya tak juga berubah. Bau tak sedap tentang pengarahan sekolah menengah atas di Padang untuk membeli seragam baru kepada konveksi tertentu tercium oleh Ombudsman Sumbar. Mereka mendatangi SMA Negeri 1 Padang di Lolong Belanti untuk mengetahui kebenaran informasi itu. Kepala Ombudsman Sumbar mengatakan pihaknya melakukan pengawasan secara rutin terkait penerimaan peserta didik baru, baik di sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun di sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Namun masalah klasik seperti penyediaan baju seragam sekolah masih saja terjadi setiap tahun.
Namun tudingan itu dibantah Kepala SMA 1 Padang. Menurutnya, pihaknya tidak pernah menyediakan baju seragam di sekolah sejak beberapa tahun lalu. Pihak sekolah juga tidak menjalin kerjasama dengan konveksi tertentu untuk pengadaan baju seragam sekolah baru. Namun temuan di lapangan membantah pernyataan kepala sekolah tersebut karena Ombudsman menemukan brosur penjualan seragam sekolah dari perusahaan yang diduga dimiliki oleh kader partai berkuasa di Sumatera Barat. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pembunuh gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang, Pariaman, IN, dengan tuntutan hukuman mati. Dasarnya, tuntutan itu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap NKS, gadis penjual gorengan keliling di Kayu Tanam, Padang, Pariaman, adalah suatu pembunuhan yang direncanakan. Menurut kuasa hukum terdakwa, apa yang dituduhkan jaksa kepada IS terkesan dipaksakan, kabur, dan tidak memenuhi unsur berencana. Seorang pemuda di Pariaman mengalami kebutaan total sejak akhir tahun lalu. Penyebabnya diduga terkait dengan pencabutan gigi yang dilakukannya di sebuah tempat praktik dokter gigi di Pariaman. Hengki Saputra, yang berusia 29 tahun, hanya bisa menahan sakit akibat kebutaan yang dialaminya itu. Peristiwanya bermula pada bulan Oktober tahun 2021 lalu. Warga Korong Koto Tabang, Nagari Lurah Ampalu, Padang, Pariaman ini mendatangi tempat praktik seorang dokter gigi di Pariaman. Oleh dokter gigi, dianjurkan untuk mencabut giginya itu. Setelah giginya dicabut, beberapa waktu kemudian, kepalanya terasa sakit dan penglihatannya mulai berkurang. Makin hari, makin kabur. Hingga akhirnya, pada akhir tahun lalu, Hengki Saputra mengalami kebutaan total. Orang tua Hengki menduga kebutaan timbul akibat kesalahan medis yang dilakukan dokter gigi saat mencabut gigi anaknya. Sang ibu mengakui telah membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit M. Jamil di Padang dan sebuah rumah sakit swasta di Riau. Namun akhirnya mengalami kebutaan permanen. Itu sebabnya Ibu Hengki membuat laporan pengaduan ke polisi pada Januari tahun ini. Makin lama, makin berlarut. Kayak inilah jadinya, Pak. Berlarut-larut, anak saya ini tidak ada lagi apanya, dayanya lagi semenjak cabut gigi di klinik Simpang Sani Pariaman tuh. Nggak bisa melihat lagi? Nggak bisa melihat lagi, Pak. Kayak mana jadinya, Pak, anak saya ini? Dokter gigi yang mencabut gigi Hengki sekitar 4 tahun lalu itu menyatakan semuanya dilakukan sesuai prosedur. Secara medis pun tidak ada kaitan pencabutan gigi dengan dampak kebutaan. Menurutnya, kebutaan akibat gigi dicabut hanyalah mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Sepengetahuan kami dari ilmu kedokteran gigi, bahwasa pencabutan gigi itu tidak akan menimbulkan buta. Karena seperti kita ketahui, perbedaan saraf mata dengan saraf gigi itu berseberangan, tidak berkaitan. Jadi ketika mencabut gigi itu cuma berhubungan dengan gingiva atau rahang, tidak ada berhubungan dengan mata. Semua cabut gigi bisa menimbulkan buta itu adalah mitos. Satreskrim Polres Pariaman yang menyelidiki kasus ini selama 4 bulan menghentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti. Menurut polisi, penyebab kebutaan Hengki bukan karena giginya dicabut, melainkan karena adanya tumor di kepalanya. Dokter radiologi di Jamil, kemudian ahli menyatakan bahwa penyebab buta tersebut bukan karena cabut gigi, namun ada tumor sebesar ini ditarik benang dari sini ke sini di tengahnya, sehingga tumor tersebut menghambat penglihatan dan berakibat buta. Sehingga kasus tersebut kami hentikan. Meski dihentikan, polisi juga menyatakan kasus ini terbuka untuk dilanjutkan kembali jika ditemukan bukti-bukti baru. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
kenaikan lanjut. Para jemaah haji asal Payakumbuh yang tiba di Asrama Haji Padang mendapat kejutan luar biasa. Betapa tidak, usai penyerahan jemaah haji dari panitia provinsi kepada panitia daerah, para jemaah haji yang berusia lanjut langsung diarahkan ke mobil yang disediakan panitia haji Payakumbuh pada Rabu malam. Mereka menaiki mobil dinas pejabat setempat, seperti mobil ketua DPRD, mobil wakil wali kota, dan mobil dinas pejabat lainnya 3 lamai. Sedangkan jemaah lainnya yang belum masuk kategori lansia tetap menggunakan bus ukuran medium yang disediakan panitia. Jemaah haji asal Payakumbuh ini langsung diantar ke rumah masing-masing, baik yang menumpang mobil pejabat maupun yang menggunakan bus. Begitu juga dengan koper dan barang bawaan para jemaah, juga diantar hingga depan pintu rumah masing-masing. Menurut Henry Yazid, Kepala Kantor Kementerian Agama Payakumbuh, para pejabat Payakumbuh telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Kota Galamai itu. Di Payakumbuh kita punya inovasi mengantar dan menjemput jemaah lansia dari pintu rumahnya ke embarkasi. Jadi kemarin pas kepulangan kami juga mengantar koper besar dan koper kecil ke depan pintu rumahnya dan juga mengantar lansia dengan mobil dinas Kota Payakumbuh seperti mobil dinas wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD. Jemaah haji asal Payakumbuh berjumlah 195 orang. Hampir 30%-nya merupakan lansia. Kegiatan yang sama juga telah dilakukan saat jemaah akan berangkat dari Payakumbuh menuju asrama haji di Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Kodunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.